Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat tengahnya bolong. Jawab salamnya yang keempat dong. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Sedikit puji sedalam syukur hanya kepada Allah lah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai hamba yang bersyukur. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada payung panci umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pengurus masjid Darul Saadah, dan sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah diberi kesempatan yang kedua kalinya pada tahun lalu dan tahun sekarang diberi kesempatan untuk tampil di masjid yang kita cintai ini. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu jemaah Masjid Darul Saadah, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Adapun judul tausiah kami pada malam hari ini, membentuk generasi yang gemilang berlahir keluarga. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan kondisi umatnya yang seperti buih di dalam lautan, banyak tapi centang berenang, banyak tapi dipermainkan oleh gelombang lautan, banyak tapi tidak ada daya dan upaya, dihempaskan ke tepian pantai tanpa ada makna dan arti. Kondisi umat pada saat ini kuantitas tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjirkan dengan peradaban dan kebudayaan, sehingga kamu jauh dari agama. Dari segi mungkar, maksiat semuanya mengepung, sampai kamu meninggalkan nilai-nilai Islam di dalam diri kita. Sepertinya apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah telah terjadi saat ini. Banyak generasi muda sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan. Katanya mau pergi tarawih, tapi nebeng sana sini. Betul? Pak, kok banyak baju anak sekarang yang belum siap tetapi sudah dipakai. Di bawah pendek, di atas nampak pendek. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak generasi muda sekarang ikut tawuran geng motor, padahal mereka adalah harapan umat dan agama. Insya Allah di kampung kita ini tidak akan terjadi. Apa penyebabnya? Bapak dan Ibu mau tahu penyebabnya? Pak, mau tahu Pak? Oh, mau tahu Bu? Penyebabnya yaitu yang pertama, gagalnya pendidikan yang pertama dari keluarga yang sebagai madrasatul ula. Padahal beberapa abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam suatu hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jelas hadis ini menegaskan bahwa kedua orang tua lah yang bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Ironisnya, sekarang ini banyak orang tua yang menganggap pendidikan anaknya sudah selesai. Banyak orang tua yang tidak lagi bisa menjadi contoh untuk keluarganya. Anaknya disuruh ngaji, orang tua asik nonton TV sambil buka FB, akhirnya senyum-senyum sendiri. Ayo orang tua siapa tuh? Sabri. Oh, yang pasti bukan orang tua Verly. Ayah sebagai kepala keluarga sibuk dengan kerjaan. Pagi-pagi anaknya belum bangun, pulang malam anaknya sudah tidur. Bahkan moto hidupnya kerja, kerja, kerja. Apakah bisa kita menciptakan generasi yang gemilang? Tentu tidak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama benahi keluarga agar terciptanya Islam yang gemilang. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah
Karena di bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang penuh keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat bagi makhluknya yang ada di bumi ataupun di langit. Baik yang terdekat sampai yang terjauh, yang terkecil sampai yang terbesar, akan Allah ampuni dosa makhluknya yang sedang berdoa. Oleh karena itu, karena adanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, kita berkesempatan untuk melaksanakan ibadah yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Shadaqallahul azim. Artinya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sekalian, lantas kapan terjadinya Lailatul Qadar? Yaitu jatuh pada malam-malam ganjil seperti malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Tetapi tidak dengan malam ke-31 karena kita sudah memasuki Lebaran dan tidak lagi bulan Ramadan. Ala boleh dibuka juga Pak. Ala kok. Kalau lu minta semua Pak kok sampai lebaran nak kayu ikut bangun nak buat di bangun di bangun. Kenapa malam ini diistimewakan? Karena beribu nikmat ditebarkan, malam ini diberkahkan, beribu dosa diampunkan, pahala kita dilipat gandakan, bahkan terlindung dari bencana dan godaan syaitan. 3 macam tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, berupa kilat yang memancar. Ketika kita sedang membaca Al-Quran atau beribadah, tiba-tiba badan kita merinding, menangis tanpa disengaja. Dan yang kedua, disalami oleh malaikat Jibril. Ketika kita sedang beribadah, tiba-tiba badan kita merinding, mudah menangis. Dan yang ketiga, ketika kita beribadah, muncul bau harum. Engkau telah berkumpul bersama orang yang engkau cintai. Inilah tanda orang yang mendapat Lailatul